Para siswa, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama masuk pada pembelajaran bagian baru mengenai sakramen-sakramen gereja. Minggu yang lalu kita sudah bersama-sama mempelajari mengenai gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan Allah. Apa itu tanda, apa itu keselamatan, sudah kita pahami dalam pembelajaran kita minggu yang lalu. Nah, pada kesempatan ini secara khusus kita akan mempelajari masing-masing mengenai sakramen-sakramen di dalam gereja Katolik. Nah, apa itu sakramen? Lalu hal-hal lain berkaitan dengan sakramen akan kita dalami bersama pada kesempatan ini. Nah, kompetensi dasar yang harus menjadi dasar pemikiran kita di dalam belajar ini, setelah akhir pembelajaran Anda diharapkan bersyukur atas sakramen inisiasi dalam hidup menggereja. Kemudian bertanggung jawab atas panggilan dan perutusan anggota gereja sebagai konsekuensi menerima sakramen inisiasi. Dari aspek pengetahuan, Anda diharapkan memahami ajaran gereja tentang sakramen dan konsekuensi sakramen inisiasi dalam hidup menggereja. Dan berkaitan dengan keterampilan, Anda dapat melakukan aktivitas, misalnya mempraktekkan, mendramatisasikan, atau membuat produk yang berkaitan dengan tata cara penerimaan sakramen inisiasi. Nah, ini kompetensi dasar yang menjadi dasar pemikiran kita selama kita mempelajari materi ini. Tapi secara khusus, setelah akhir pembelajaran ini diharapkan Anda dapat menceritakan maksud sakramen baptis, kemudian menjelaskan sarana yang dipergunakan dalam sakramen baptis, dalam penerimaan sakramen baptis, kemudian tahap-tahap yang perlu disiapkan atau yang dalam penerimaan sakramen baptis, kemudian mengemukakan konsekuensi dari orang yang sudah dibaptis, dan yang kelima menjelaskan rahmat sakramen baptis, kemudian mengemukakan jenis-jenis pembaptisan. Nah, baik, para siswa. Kalau kita bicara mengenai sakramen, kemarin sudah saya sampaikan, sakramen itu dipahami sebagai tanda dan sarana keselamatan dari Allah bagi manusia. Kata sakramen sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu sacramentum, yang berarti atau mempunyai arti tanda dan sarana keselamatan dari Allah bagi manusia. Nah, kemarin kita sudah melihat bersama dalam kehidupan sehari-hari ada tanda-tanda yang memberikan kemungkinan kepada kita untuk bisa selamat. Karena selamat itu artinya terbebas, terhindar dari bahaya, dari kematian dan sebagainya. Minggu yang lalu sudah kita pahami. Nah, seperti pada gambar ini, minggu lalu sudah kita lihat bersama bahwa di beberapa pantai itu dipasang alat pendeteksi tsunami yang nanti dari alat ini akan mengirimkan sinyal-sinyal yang dibutuhkan apabila terjadi gejala-gejala yang memungkinkan terjadinya tsunami. Nah, dengan alat ini dimaksudkan untuk apa? Meminimalisir korban jiwa yang kemungkinan terjadi bila ada tsunami. Ini tanda. Entah tandanya berupa grafik, entah tandanya berupa bunyi, entah tandanya berupa warna atau cahaya atau lampu dan sebagainya. Saya tidak tahu persis bagaimana cara kerjanya alat pendeteksi tsunami. Lalu yang berikutnya, seperti kemarin kita pelajari bersama bahwa seismograf itu dibutuhkan ketika ada gunung berapi yang fungsinya adalah memantau getaran magma yang ada di gunung berapi itu, supaya memberikan dari getaran itu digambarkan dalam bentuk grafik, lalu memungkinkan memberikan gambaran bagaimana kondisi gunung berapi pada saat itu. Kalau gunung berapi sedang sangat aktif, maka akan memberikan tanda-tanda yang berbeda mungkin dari hari-hari yang ketika tidak terlalu aktif. Nah, ini memberikan tanda yang memungkinkan untuk bisa diambil kesimpulan meminimalkan penderitaan orang yang disebabkan karena letusan gunung berapi.
Kemudian di gedung-gedung bertingkat dipasang ada detektor asap. Nah, ini sebagai alat untuk menangkap kalau ada asap terlalu banyak pada kondisi tertentu, lalu detektor ini akan mengeluarkan sinyal, akan mengeluarkan suara, mengeluarkan tanda yang bisa dipergunakan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menyelamatkan diri, paling tidak menjauh dari situasi lingkungan itu. Demikian juga ini gambar merupakan tanda lalu lintas yang memberikan tanda-tanda bagi kita untuk kita patuhi supaya kita menjadi selamat. Nah, ini adalah tanda yang dalam kehidupan sehari-hari kita dapatkan. Dalam kehidupan sehari-hari dekat dengan kita. Dari tanda-tanda itu memungkinkan orang bisa lebih selamat. Nah, ini tanda kalau sakramen itu dinamakan sebagai tanda dan sarana keselamatan dari Allah bagi manusia. Tentu ini alat-alat ini bukan sakramen. Ya, bukan sakramen. Ya, nah, ini harus kita bedakan. Nah, dalam gereja Katolik dikenal ada 7 sakramen. Ada 7 sakramen dalam gereja Katolik. Nah, sakramen berasal dari bahasa Latin tadi sakramentum yang berarti tanda dan sarana penyelamatan dari Allah. Nah, ada sakramen resmi. Artinya sakramen yang wajib yang harus kita upayakan supaya kita diselamatkan dari kehidupan kekal nanti. Pada kehidupan kekal nanti kita diselamatkan, maka kita menjadi dikatakan resmi. Resmi artinya ya yang perlu kita lakukan. Yang kedua ada perayaan yang tidak wajib. Nah, apa itu sakramen yang resmi? Yaitu yang 7 sakramen tadi. Dari ke-7 tadi, yang pertama adalah sakramen baptis. Yang kedua sakramen ekaristi atau komuni pertama. Ketiga sakramen penguatan, ya, yang perlu diingat di sini supaya tidak salah. Sakramen penguatan ya, bukan sakramen krisma. Ya, seringkali orang mengatakan sakramen krisma. Krisma itu adalah tandanya minyak yang digunakan untuk menerima sakramen penguatan itu menggunakan minyak namanya minyak krisma. Nah, kadang-kadang orang mengartikan sakramennya adalah sakramen krisma karena menerima pengurapan menggunakan minyak krisma. Bukan. Sakramen yang dimaksud adalah sakramen penguatan. Mengapa dikatakan sakramen penguatan? Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang berikut adalah sakramen tobat yang seringkali dikatakan juga sakramen rekonsiliasi. Dan yang kelima, sakramen pengurapan orang sakit atau dikatakan juga seringkali dikatakan minyak suci. Ya, karena yang mendapatkan sakramen ini adalah orang sakit. Orang sakit diurapi juga dengan menggunakan minyak. Ya, minyaknya ya khusus memang ya, khusus minyak yang disucikan, bukan sembarang minyak, bukan minyak angin. Karena orang sakit kadang-kadang menggunakan minyak yang dijual di pasaran, tidak menggunakan itu. Ini minyaknya adalah minyak terbuat dari zaitun, pohon zaitun. Kemudian sakramen perkawinan dan yang terakhir adalah sakramen imamat. Nah, ini sakramen yang ada di dalam gereja yang secara resmi di dalam gereja Katolik. Nah, di gereja-gereja yang lain selain Katolik saya tidak tahu persis. Tapi gereja Katolik ya, itu mengakui ke-7 sakramen ini. Nah, kita akan membahas yang pertama pada pertemuan ini adalah sakramen baptis. Nah, dari ke-7 sakramen ini memang tidak semua umat menerima ke-7-7-nya. Ya, tidak menerima 7-7-nya, paling menerima 6. Ya, baptis, ekaristi, penguatan, tobat, pengurapan orang sakit, dan perkawinan. Perkawinan atau imamat, salah satu. Tidak bisa orang menerima dua-duanya. Ya, imamat diperuntukkan bagi para presbiter, para imam, para pastor. Ini diterimakan bagi mereka. Maka para pastor yang menerima sakramen imamat
dia tidak menerima sakramen perkawinan karena memang tidak nikah. Tetapi bagi yang tidak menikah dan dia berkeluarga, lalu menerima sakramen yang namanya sakramen perkawinan. Nah, sakramen perkawinan. Lalu mungkin Anda akan bertanya, loh Pak, kalau ada pastor yang sudah menerima sakramen imamat dan dia menikah, berarti dia menerima ketujuh sakramen? Tidak. Ya, dia bisa menikah, imam yang bisa menikah kalau sakramen imamatnya sudah dibebaskan. Ya, sudah dibebaskan, sudah mendapatkan pembebasan. Siapa yang memberi hak pembebasan? Yang memberi hak pembebasan pada sakramen imamat adalah paus. Nah, itu. Baru setelah di sana mungkin tidak perlu dengan sakramen perkawinan, tetapi peneguhan perkawinan. Ya, seperti itu. Nah, saya tidak akan membicarakan secara khusus di sini. Oke, ini yang namanya sakramen yang resmi. Kemudian ada sakramen yang tidak wajib, itu namanya sakramentali. Nah, sakramentali. Apa maksudnya sakramentali? Yaitu tanda suci yang memiliki kemiripan dengan sakramen. Semua ini tanda dan sarana dari Allah untuk keselamatan manusia. Ya, jadi sakramentali itu adalah tanda suci yang memiliki kemiripan dengan sakramen. Contohnya pemberkatan rumah. Orang yang memiliki rumah baru lalu diberkati dengan misa. Nah, misanya adalah sakramen ini, dari ketujuh sakramen ini yang resmi ini, pemberkatannya diperciki dengan air sucinya, itu merupakan sakramentali. Artinya apa? Artinya rumah itu disucikan. Nah, ini supaya apa disucikan? Supaya memberi keselamatan bagi manusia yang menempati. Maka ini merupakan tanda suci yang memiliki kemiripan dengan sakramen. Kalau Anda beli rosario, misalnya ini bulan Mei, Anda pergi ke tempat ziarah, lalu Anda beli rosario, biar ini saya mantap berdoanya, maka nanti kalau saya ketemu Romo, saya mau minta berkat atas rosario ini. Lalu Romo memberkati. Ya, dengan doa lalu memberkati demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah sakramentali. Tanda sarana keselamatan dari Allah. Nah, ini rosario yang sudah diberkati Romo ini juga disucikan. Maka benda-benda yang sudah diberkati, sudah disucikan, harus kita tempatkan sebagai hal yang suci. Kita pergunakan selayaknya sebagai sesuatu yang suci, yang kudus. Dipergunakan untuk berdoa. Supaya menjadi mantap doanya. Ya, karena sudah diberkati rosarionya. Atau pemberkatan terhadap patung. Bunda Maria, patung Yesus, patung Santo Yusuf, dan sebagainya. Patung-patung suci dalam gereja Katolik. Kita tidak menyembah patungnya. Tetapi patung itu dipergunakan memberikan gambaran bagi kita supaya kita bisa berdoa lebih dekat kepada Allah, doa lebih dekat pada Allah, dan berharap pada orang-orang yang digambarkan dalam patung itu ikut mendoakan kita. Karena kita tahu orang-orang yang dipatungkan itu, yang dibuat digambar dalam bentuk patung itu, atau dalam gambar suci misalnya, itu orang-orang suci yang dekat dengan Tuhan. Lalu kita berharap mereka ikut mendoakan kita. Itu. Jadi kita tidak menyembah patungnya. Atau sakramentali berkat terhadap buku doa, ya. Atau berkat pada saat pertunangan, sebelum nikah ada upacara pertunangan, lalu di sana ada berkat. Nah, ini sakramentali. Atau ketika Anda mau ujian, ya, lalu Anda ketemu sama Romo, Romo nyuwun berkat, Romo minta berkat supaya besok saya akan ujian. Supaya saya bisa lancar, bisa menyelesaikan soal-soal ujian, saya mohon berkat Romo. Lalu Romo mendoakan dan memberi tanda salib di dahi di sini. Nah, ini yang dinamakan sakramentali. Memiliki kemiripan karena sebagai tanda dan sarana bagi Allah. Tetapi itu tidak wajib, artinya tidak wajib rumah harus diberkati juga tidak wajib.
rosario apakah kalau tidak diberkati lalu doa kita tidak dikabulkan? Ya. Doa dikabulkan atau tidak itu tergantung hak prerogatif Allah. Ya, kita tidak bisa menentukan. Jangan sampai lalu dikatakan karena rosarionya sudah diberkati, wah ini pasti kabulkan doa saya ya. Bolehlah berkeyakinan semacam itu, tetapi kita tidak punya wewenang untuk memastikan bahwa doa kita pasti dikabulkan. Yakin dikabulkan iya, tetapi memastikan tidak bisa. Karena yang berhak memberikan doa kita dikabulkan oleh Allah atau tidak itu hak Allah. Kalau itu menurut Allah berguna bagi kita ya mungkin dikabulkan. Atau cara mengabulkannya juga mungkin tidak pada saat itu. Pada waktu yang lain yang mungkin bagi Tuhan kita anggap sebagai hal yang cocok. Seperti itu. Nah, ini adalah sakramen tali. Nah, kita masuk pada sakramen baptis. Baptis berasal dari bahasa Yunani baptizo, yang berarti pembasuhan atau penyucian. Ya. Baptis itu berasal dari kata baptizo yang berarti pembasuhan atau pencucian. Nah, maka dalam sakramen baptis atau baptis bisa berarti membenamkan calon ke dalam air, calon orang yang menerima baptisan itu membenamkan ke dalam air atau menuangkan air ke atas kepala sambil mengucap atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, mengapa mencelupkan atau membenamkan orang yang dibaptis itu ke dalam air? Dari aspek sifatnya, sifat air, karena sarana yang digunakan dalam pembaptisan itu adalah air. Itu berarti pencucian, pembasuhan. Yang dibasuh itu menjadi bersih. Kalau Anda lihat film tentang Yesus Kristus, kehidupan Yesus, di sana juga digambarkan bagaimana Yohanes Pembaptis itu ke Sungai Yordan lalu membaptis banyak orang dengan cara apa? Yaitu dibenamkan. Orang dibenamkan di dalam air. Airnya mengalir. Sebagai simbol bahwa air yang mengalir itu airnya selalu berganti. Dosa-dosanya ikut hanyut bersama dengan air itu. Nah ini, jadi baptis berasal dari bahasa Yunani baptizo yang berarti pembasuhan atau pencucian. Maka baptis berarti membenamkan calon ke dalam air, calon atau orang yang dibaptis ke dalam air, atau menuangkan air di atas kepala, biasanya di dahi, dengan mengucap atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, dengan dibaptis, ya, ini dituangi air di dahi. Nah, dengan baptis atau membasuh, mencuci, membersihkan manusia dari dosa. Jadi dengan maksud orang yang dibaptis itu dibersihkan dosanya. Nah, dibersihkan, disucikan. Maka dari itu menggunakan sarana air. Karena air memiliki makna membasuh, membersihkan. Meskipun air juga bisa membinasakan. Ya, bisa juga diartikan membinasakan. Apa yang dibinasakan? Tentu bukan orang yang dibaptis. Yang dibinasakan adalah dosa-dosa itu. Dihilangkan. Ini. Nah, dengan menerima baptis, orang menjadi suci, menjadi bersih. Dari apa? Dari dosa. Nah, ini mengenai sakramen baptis. Ya. Nah, apa dasar biblisnya dari sakramen baptis? Mengapa gereja membaptis orang? Nah, dasarnya adalah ini. Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai dengan 47 ini. Di sana dikatakan, ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kalau Anda membaca ayat ini karena tiba-tiba dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Apa yang didengar ini tentu ada kaitannya pada ayat sebelumnya,
maka kita tidak bisa memisahkan ayat satu dengan yang lain itu begitu saja. Nah, sebelumnya para rasul itu sudah berkhotbah menceritakan siapakah Yesus dan sebagainya. Yesus yang disalibkan itu, Yesus yang kamu aniaya itu, dan akhirnya pada hari ketiga bangkit dan antara orang mati dan sebagainya. Silakan nanti Anda cek sendiri ayat sebelumnya. Nah, maka di sini diteruskan dengan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Mereka mempertanyakan hal itu. Lalu jawab Petrus kepada mereka. Jawabnya apa? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini dasarnya. Karena mereka, orang-orang yang di sekitar Petrus dan rasul-rasul yang lain itu bertanya, lalu Petrus mengatakan, bertobatlah. Jadi pembaptisan Katolik adalah pembaptisan untuk tanda pertobatan. Ya. Nah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Untuk apa dibaptis? Untuk pengampunan dosamu. Maka dengan dibaptis dosanya diampuni, dosanya dibersihkan. Itu menurut keyakinan iman Katolik. Maka kamu setelah dibaptis itu akan menerima karunia Roh Kudus. Karena kita sudah dibaptis, kita sudah disucikan. Nah, baptisnya pun ada syaratnya. Dibaptis dalam nama Yesus. Kalau tadi dikatakan ada rangkaian kata-kata yang digunakan dalam pembaptisan. Kamu saya baptis atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, ini dasarnya. Nah, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi janji ini untuk kita dan anak-anak kita yang masih jauh, artinya keturunan-keturunan kita yang akan datang. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, kita diselamatkan dari angkatan yang jahat. Yang jahat siapa? Itu tentu dasar teks ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus dan yang sudah membunuh Yesus. Konteksnya di sana. Tapi bisa kita tafsirkan dalam bentuk yang lain. Kejahatan karena dosa yang ada di dalam diri kita, pada orang-orang di sekitar kita, inilah kita perlu diselamatkan. Orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Di mereka yang berkumpul di sekitar Bait Allah itu, setelah mendengar perkataan para rasul ini, lalu mereka minta dibaptis. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi setelah mereka dibaptis tidak langsung pergi begitu saja. Ya. Mereka tetap bertekun. Artinya apa? Baptis sebagai tanda awal mereka menjadi kelompok orang, kelompok murid-murid Yesus. Nah, di dalam kelompok itulah mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka mendengarkan apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh para rasul. Yang diajarkan apa? Yang diajarkan adalah tentu apa yang diajarkan oleh Yesus kepada para rasul dulu. Para rasul ini meneruskan ajaran Yesus tentang kerajaan Allah, tentu. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, mengapa memecahkan roti? Memecahkan roti ini adalah merupakan pesan terakhir dari Yesus. Ketika Yesus sebelum menderita sengsara dan wafat di kayu salib, Yesus mengadakan perjamuan. Waktu itu memang perjamuannya untuk persiapan Paskah bagi bangsa Yahudi. Dan pada saat perjamuan itu Yesus mengambil roti,
memecah-mecah roti, lalu membagi-bagikan kepada para muridnya waktu itu. Dan Yesus juga mengambil anggur, cawan berisi anggur, mengucap syukur, lalu berdoa, kemudian dari anggur yang ada di cawan itu mereka minum. Nah, dan inilah yang menjadi awal permulaan atau permulaannya munculnya sakramen Ekaristi. Ya, munculnya sakramen Ekaristi. Nah, Ekaristi yang pertama memang Ekaristi itu bermula dari apa yang dilakukan Yesus, karena mereka memecahkan roti, tiap-tiap hari mereka berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa, itu juga sesuai dengan yang dipesankan Yesus. Setelah Yesus mengambil roti, mengambil anggur dalam cawan dan membagikan kepada muridnya, mengatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka mereka berkumpul memecahkan roti dan berdoa ini adalah untuk mengenang Yesus. Ya, untuk mengenang Yesus. Nah, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, itu para rasul membuat mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini cara hidup para rasul pada waktu itu. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta milik, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Dan mereka memecahkan roti ke rumah masing-masing secara bergilir, bergantian. Dan ini juga masih diteruskan dalam tradisi gereja Katolik. Sebelum ada pandemi atau ketika tidak ada pandemi macam ini, orang-orang Katolik seringkali berkumpul di rumah secara bergilir di rumah masing-masing untuk berdoa bersama. Nah, bisa juga di dalam doa itu juga ada Ekaristi. Tapi tentu kalau Ekaristi harus ada imamnya, harus ada pastornya. Kalau mereka berkumpul di rumah masing-masing orang Katolik lalu doa, nah mereka tidak, kalau tidak ada pastornya ya tidak memecahkan roti. Itu enggak ada. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah, ini dasar mengenai pembaptisan. Nah, dasar mengenai pembaptisan secara biblis paling tidak kita temukan di Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai dengan 47. Nah, sakramen baptis. Apa maksudnya sakramen baptis? Sakramen baptis seringkali dinamakan sakramen dasar. Karena dari sakramen baptis ini merupakan sakramen yang pertama kali diterima oleh orang yang akan menjadi anggota gereja. Jadi syarat orang untuk menjadi anggota gereja, dia harus dibaptis dulu. Ini merupakan tanda resmi dia menjadi anggota gereja. Maka orang yang menjadi anggota gereja tetapi dia belum dibaptis seringkali disamakan simpatisan. Nah, ini syaratnya. Nah, dengan menerima sakramen baptis ini pula sebagai sakramen, dikatakan sebagai sakramen dasar, maka selain menjadi anggota gereja, dia juga berhak untuk menerima sakramen-sakramen yang lain. Maka menjadi syarat untuk dapat menerima sakramen keenam sakramen lainnya. Tidak ada seorang imam yang ditahbiskan kalau dia tidak pernah dibaptis. Kita tidak bisa menerima sakramen perkawinan kalau kita tidak dibaptis. Kita tidak akan pernah diizinkan untuk menerima komuni kalau kita belum dibaptis. Yang sudah dibaptis pun, dibaptis bayi pun, ketika dia akan menerima komuni, dia harus mendalami lagi ajaran iman gereja Katolik dengan mengikuti pelajaran calon terima komuni pertama. Padahal dia sudah dibaptis ketika bayi. Nah ini. Jadi sakramen baptis merupakan sakramen dasar karena pertama kali itu diterima seseorang untuk menjadi anggota gereja. Yang kedua menjadi syarat untuk menerima sakramen yang lain.
Apa makrasnya? Tadi dikatakan di dalam ayat Kisah Rasul 2 tadi, bahwa dengan dibaptis kita dibebaskan dosanya. Itu maknanya. Nah, baptisan juga dilaksanakan dengan atau menggunakan sarana berupa air, ya, sehingga kita dibebaskan dari dosa. Kita yang tak semula berdosa lalu dibebaskan, dibersihkan dari dosanya, maka bisa diartikan setelah dibaptis kita dilahirkan kembali. Ya, karena kita menjadi pribadi yang suci, maka kita dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Nah, yang berikut maknanya adalah kita disembuhkan dari keadaan jiwa tanpa rahmat. Apa yang dimaksud jiwa tanpa rahmat? Yaitu keadaan dosa kita, kedosaan kita. Begitu lahir kita sudah membawa dosa, sudah melekat di dalam diri kita, keyakinan kita yang dinamakan dosa asal. Ya, dosa asal artinya dosa yang diakibatkan karena sosialisasi kita dengan orang-orang di sekitar kita memungkinkan kita lalu menjadi berdosa. Nah, dengan baptis juga bermakna diterima sebagai anggota gereja. Nah, ini. Jadi baptis itu bermakna kita dibebaskan dari dosa, kita disucikan menjadi pribadi yang suci, dosa kita sudah dihilangkan, sudah dihapuskan, maka dalam baptis kita dituangi air. Kok yang dituangi? Di dahi, Pak. Bukan di tangan atau di kaki. Nah, ini bisa juga kita artikan. Nah, saya hanya menafsirkan mengapa di dahi. Dahi adalah tempat pusatnya kita berpikir. Nah, dari pikiran kita itulah yang memungkinkan kita bisa berbuat, melakukan tindakan-tindakan. Dan sebagian dari tindakan-tindakan yang kita lakukan itu berakibat menjadi dosa. Maka sumber dosa di dalam diri kita berasal dari pikiran. Apa yang kita katakan yang mengakibatkan kita menjadi pribadi yang berdosa, merusak hubungan antara kita dengan sesama, merusak hubungan saya dengan Allah, merusak hubungan saya dengan lingkungan, itu bisa berasal dari perkataan kita. Tapi perkataan kita itu sumbernya dari mana? Dari pikiran. Maka yang dituangi air itu sebagai tanda pembersihan dosa adalah dahi kita, dengan harapan kita tidak lagi berpikir atau pikiran yang hasil dari pemikiran kita itu mengakibatkan dosa. Itu harapannya. Pak, kok tidak lagi dibenamkan di air? Dulu di gereja-gereja sebelum Konsili Vatikan kedua itu biasanya ada bak tempat pembaptisan. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi di gereja Katolik. Nggak ada. Nah, memang dulu dibenamkan, seluruh tubuhnya orang masuk di dalam bak itu, lalu dibenamkan. Ya, dibenamkan ke dalam air, dengan ucapan, kamu saya baptis atas nama Bapa, dimasukkan dalam air, diangkat lagi, mungkin begitu ya. Saya tidak mengalami. Lalu Bapa dan Putra benamkan air lagi, kemudian diangkat lagi, mungkin begitu. Kemudian dengan Roh Kudus itu dibenamkan kembali. Mungkin begitu ya. Tetapi secara praktis ya, lalu di dalam gereja-gereja Katolik itu dituangkan di dahi penerima baptis. Nah, apa yang kita dapatkan atau di dalam pembaptisan itu menggunakan lambang-lambang. Yang pertama air. Tadi sudah saya jelaskan. Air yang digunakan ini menjadi materi pokok di dalam baptisan. Ya, tidak bisa digantikan dengan minyak, nggak bisa. Karena minyak itu tidak membersihkan. Minyak wangi tidak membersihkan ya, tetapi memberi aroma. Ya, minyak goreng juga tidak membersihkan. Baju yang terkena minyak goreng malah menjadi kotor misalnya. Kemudian yang kedua adalah lilin. Lilin yang menyala itu ada api, ada cahaya, ada terang, api juga mengubah. Api juga bisa menghanguskan. Lalu apa artinya? Lilin, api adalah cahaya, penerang. Kita diterangi. Dan orang-orang yang sudah menerima baptisan juga bisa menjadi penerang, memberi cahaya, memberikan sinar kepada
sinar kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, air juga bisa mengubah. Air yang banyak itu bisa mengubah, meluluh lantahkan, menghancurkan. Apa yang dihancurkan? Yang dihancurkan adalah dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Dengan baptisan kita, dosa kita sudah dihancurkan, sudah dibersihkan dengan air tadi. Ya, atau mungkin dibakar dengan api. Api itu mengubah, menghancurkan, menghanguskan. Api mengubah, ya, api mengubah. Apa yang diubah? Kertas dibakar akan menjadi abu, kayu dibakar menjadi arang atau menjadi abu, itu diubah. Yang mengubah apa? Api. Maka dari itu, dosa yang sudah ada di dalam diri kita dengan baptisan itu diubah, dihanguskan, dan kita menjadi pribadi yang bersih kembali. Yang berikutnya adalah kain putih. Nah, bisa juga kalau penerima komuni pertama atau baptisan dewasa, itu ketika dibaptis diharapkan mengenakan pakaian warna putih. Itu melambangkan kita menjadi pribadi yang bersih, menjadi pribadi yang suci. Nah, jadi saya katakan, nah, air membersihkan dari dosa-dosa. Dalam perjanjian lama, air dilihat sebagai sumber kehidupan. Nah, air itu juga menjadi sumber kehidupan, tetapi juga sumber kematian. Contohnya dalam kisah Bahtera Nuh yang diselamatkan dari air. Ya, keluarga Nuh diselamatkan dari air bah. Tetapi yang lain juga dibinasakan. Ya, selain Nabi Nuh dibinasakan karena air. Atau di dalam kisah penyeberangan Laut Merah, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ya, semua itu juga apa? Air bisa memberikan kematian. Siapa yang menjadi mati ketika kisah bangsa Israel keluar dan menyeberangi Laut Merah itu? Yaitu adalah tentara-tentara Firaun yang mengejar bangsa Israel itu. Mereka mati ketika air laut yang semula terbelah itu kemudian menyatu kembali pada saat para tentara Firaun, bangsa Mesir itu sampai di tengah laut dan bangsa Israel diselamatkan. Nah, semua perlambang dalam perjanjian lama ini digenapkan di dalam diri Yesus. Perlambang ini digenapi di dalam diri Yesus yang di kayu salib. Air dan darah keluar dari lambung yang tertikam. Nah, itu air dan darah keluar dari lambung Yesus yang ditikam. Dalam peristiwa Yesus wafat, itu kan lambung Yesus ditusuk menggunakan tombak dan keluar air dan darah. Artinya itu membersihkan dengan air dan darah Yesus Kristus itulah dosa-dosa kita dibasuh, dibersihkan. Nah, kemudian lilin. Lilin lambang cahaya Kristus sebagai penerang. Kalau tadi saya katakan lilin itu ada api, ada cahaya, ya. Bahkan juga apinya itu bisa menghanguskan, bisa mengubah. Nah, di sini lilin itu dilambangkan sebagai cahaya Kristus. Setiap Paskah pasti akan dinyalakan lilin yang besar. Nah, lalu di sana Romo menyanyikan sebuah lagu tuh di sana. Ya, ketika menyalakan lilin, saya tidak hafal persis lagunya seperti apa. Nah, cahaya Kristus. Nah, lilin itu sebagai cahaya Kristus. Dengan kita menerima lilin itu, kita menerima cahaya Kristus, tetapi juga diharapkan kita memberikan cahaya tentang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita adalah anak-anak Kristus, gitu ya. Jadi lilin melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan. Ya, dengan dibaptis kita mendapatkan penerang dalam kehidupan, karena kita adalah anak-anak terang Kristus. Itu ada di Efesus 5 ayat 8. Kain putih melambangkan kita mengenakan Kristus, Kristus yang putih, bersih, yang suci. Bahwa sudah dibaptis kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam hidup, dalam menjalani hidup. Di kain putih itu melambangkan Kristus, bahwa setelah dibaptis kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari.
dalam menjalani hidup kita. Nah, jenis-jenis baptisan. Ada baptisan bayi. Nah, dalam tradisi gereja Katolik ada baptisan bayi. Tuh. Nah, syaratnya apa? Kalau bayi itu dibaptis. Nah, syaratnya perlu ada pendampingan orang tua dan gereja untuk mengucapkan pengakuan iman. Nah, jadi karena bayi itu belum bisa berbicara, dan ketika saat dibaptis itu harus mengucapkan pengakuan iman. Jadi di dalam baptis itu harus ada keyakinan iman, dan itu diwakili oleh orang tuanya. Anaknya belum ngerti sama sekali. Bahkan ketika dibaptis, dituangi air di dahinya, malah anaknya, bayinya nangis. Nah itu. Ya. Tapi ini adalah orang tua yang memiliki keyakinan bahwa bayinya pun memiliki kekuatan iman, pengakuan iman. Nah, makna baptisan bayi, diselamatkan dari kuasa jahat untuk dibebaskan menjadi anak-anak Allah. Jadi bisa dipahami bahwa ketika kita dilahirkan itu ada kekuatan jahat yang ada di sekitar kita, dan dengan baptis kita dibebaskan supaya menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, baptisan dewasa. Ya, yang kedua baptisan dewasa. Kalau baptisan bayi itu biasanya sebelum umur 1 tahun, itu biasanya. Sebelum anak berusia 1 tahun itu dibaptiskan, maka ketika dia masih dalam masa bayi. Nah, kemudian ada baptisan dewasa. Syaratnya apa? Orang yang dewasa itu bisa berarti artinya dia sudah sekolah. Biasanya itu ya SMP, ya, diberikan pada saat anak-anak usia SMP lah. Syaratnya apa? Syaratnya percaya pada Kristus sebagai penyelamat. Jadi syarat utamanya adalah orang yang percaya kepada Kristus, bahwa Kristus itu penyelamat, itu syaratnya. Kalau dia tidak mengakui, tidak meyakini bahwa Yesus Kristus itu sebagai penyelamat, maka sudah tidak akan pernah dibaptis. Karena itu dalam baptisan dewasa perlu mempersiapkan hati yang sungguh-sungguh. Dengan apa? Dengan mengikuti menjadi katekumen sekurang-kurangnya 1 tahun. Artinya mengikuti pelajaran calon baptis. Sebelum dibaptis paling tidak mengikuti pelajaran sekurang-kurangnya 1 tahun. Kalau saya dulu malah 2 tahun. Saya baptis dewasa, SMP saya dibaptis. Ya. Saya sampai 2 tahun, karena ketika pelajaran bukannya tidak lulus ujian, ya saya tidak setia rupanya untuk selalu mengikuti pelajaran. Lalu kadang datang, kadang tidak. Nah, itu merupakan tanda bahwa saya belum mantap rupanya. Lalu tahun kedua saya baru sungguh-sungguh mengikuti pelajaran calon baptis ini. Dan saya dibaptis saat SMP, kelas 2 SMP saya dibaptis. Nah ini masuk dalam kategori baptisan dewasa. Nah, syarat yang kedua adalah mengucapkan pengakuan iman pada waktu pembaptisan. Mengucapkan pengakuan iman artinya mengucapkan doa syahadat iman. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal dan sebagainya. Nah itu, ini pengungkapan iman. Jadi, atau juga seringkali disebutkan syahadat. Nah ini syaratnya. Nah, syarat berikutnya adalah berdasarkan keputusan bebas. Artinya bukan ada paksaan, bukan ada tekanan orang untuk dibaptis. Maka menjadi anggota gereja Katolik, ya itu dasarnya adalah kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk dibaptis. Dari kebebasan itu lalu orang menjadi percaya enggak dia kepada Yesus adalah penyelamat. Kalau dia tidak percaya Yesus sebagai penyelamat, maka sebetulnya itu keputusannya yang tidak tepat, yang perlu dijernihkan. Kalau dia belum percaya, maka perlu mengikuti pelajaran baptis,
supaya semakin dimurnikan pilihan bebasnya itu untuk menjadi anggota gereja. Nah, setelah berdasarkan pertimbangan, berdasarkan penilaian, berdasarkan evaluasi bahwa orang ini layak menerima baptis, maka dia dibaptis dan pada saat baptis mengucapkan pengakuan iman. Ini syarat baptisan dan jenis-jenis pembaptisan. Nah, apa tahap pembaptisan? Pembaptisan dewasa. Orang mengikuti masa prakatekumenat, masa pemurnian motivasi calon yang diakhiri dengan upacara tahap pertama. Jadi ketika mengikuti pelajaran calon baptis selama 1 tahun itu ada tahap-tahapan pemurnian dengan istilahnya pelantikan. Pertama yaitu dengan masa pemurnian motivasi calon. Nah, diakhiri dengan mengucapkan dengan upacara tahap pertama. Pada upacara tahap pertama pelantikan menjadi katekumen. Nah, setelah secara resmi mengikuti katekumen, masa pengajaran dan pembinaan iman serta latihan hidup dalam jemaat yang diakhiri dengan upacara tahap kedua. Jadi setelah tahap pertama ada katekumen, itu ada upacara itu, ya, pemurnian motivasi itu dengan pelantikan istilahnya tahap pertama, lalu mengikuti pelajaran. Setelah itu juga ada upacara pelantikan tahap kedua. Setelah dia mengikuti pelajaran pembinaan iman secara dan latihan hidup dalam jemaat. Ada pelantikan tahap kedua. Nah, upacara untuk pengukuhan katekumenat terpilih. Jadi diyakini bahwa dengan dilantik itu dianggap terpilih untuk menerima sakramen baptis. Nah, kemudian masa persiapan akhir, yakni masa khusus untuk mempersiapkan diri menerima sakramen-sakramen inisiasi dan diakhiri dengan tahap ketiga, upacara penerimaan sakramen baptis. Nah, di sana. Di sini ada istilah lain lagi mengenai sakramen-sakramen inisiasi. Ya, nanti akan kita bicarakan secara khusus. Inisiasi itu apa? Ini tahapan masuk menjadi anggota baru. Satu diantaranya adalah sakramen baptis ini. Nah, ketika baptisan dewasa ini, setelah di upacara penerimaan sakramen baptis, maka setelah itu diadakan ekaristi dan berhak untuk menerima komuni atau sakramen ekaristi. Berbeda dengan yang baptis bayi. Baptis bayi ketika dibaptis dia belum bisa menerima komuni. Nah, ketika menerima komuni dia paling tidak sudah berusia sekitar 12-13 tahun. Lalu mengikuti pelajaran komuni pertama. Lalu nanti ada upacara penerimaan komuni pertama. Nah, itu baru boleh menerima komuni. Nah, ini tahapan-tahapan yang ada di dalam gereja Katolik berkaitan dengan baptisan. Nah, setelah dibaptis masih ada masa pembinaan yang dinamakan mistagogi. Setahun kalau tidak keliru. Pembinaan lanjutan setelah orang menerima sakramen baptis. Masih ada pertemuan, masih ada pelajaran, tanya jawab dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan pembinaan, namanya mistagogi. Nah, ini tahapan-tahapan baptisan dewasa dalam gereja Katolik. Para siswa, ada beberapa istilah di dalam sakramen baptis. Yang pertama ada katekumen. Katekumen itu artinya calon baptis. Kemudian katekumenat. Katekumenat itu artinya masa persiapan menerima calon baptis. Waktu yang dipergunakan untuk calon penerima baptis mengikuti pelajaran. Itu namanya katekumenat. Kemudian orang yang mengajar agama calon baptis itu dinamakan katekes. Katekes, ya, itu orang yang mengajar agama Katolik, ya. Ini bisa juga yang mengajar calon baptis, calon krisma, itu dinamakan katekes, atau secara khusus guru-guru yang mengajar di masyarakat tentang keagamaan, itu bisa juga dinamakan katekes.
Lalu yang keempat adalah katekese. Katekese itu bahan ajar, pewartaan tentang Yesus Kristus. Materi ajarannya itu namanya katekese. Ini istilah-istilah yang ada. Kemudian ada juga katekismus. Nah, jadi nanti ada istilah yang berkaitan dengan katekis, katekismus, katekumet, katekumenat, ya, katekumenat, ya. Katekismus itu adalah buku atau kamus yang mencakup materi pewartaan Yesus Kristus. Hal-hal yang berkaitan dengan iman Katolik itu ada di dalam buku namanya katekismus. Katekismus Gereja Katolik. Lalu juga ada namanya emban baptis. Ketika dibaptis kita didampingi oleh seorang emban, namanya emban baptis atau wali baptis. Nah, kalau dalam baptisan bayi juga ada emban baptis. Selain orang tuanya ada satu lagi orang yang menjadi emban baptis. Nah, apa tugas emban baptis atau wali baptis? Nah, orang yang emban baptis atau wali baptis adalah orang yang bertugas mendampingi dalam penerimaan sakramen baptis. Tugasnya apa? Menjadi saksi dalam upacara baptisan. Nah, jadi ada saksinya bahwa dia pernah dibaptis. Kemudian mendampingi calon baptis dewasa dalam inisiasi Kristiani. Dia mendampingi calon baptis itu dalam inisiasi Kristiani. Kemudian bertanggung jawab terhadap perkembangan iman baptisan. Ya, bertanggung jawab terhadap perkembangan iman orang yang dibaptis itu. Selain orang tuanya, pasti orang tua yang dibaptis tadi, kalau dia Katolik, tapi kalau dia tidak Katolik ya, maka yang menjadi tanggung jawab itu adalah emban baptis. Maka dari itu juga ada konsekuensi-konsekuensi orang yang menjadi emban baptis ini. Ya, tidak perlu saya bahas di sini ya, karena nanti menyimpang terlalu jauh. Kemudian mengusahakan agar penerima baptisan hidup secara Kristiani sesuai dengan baptisnya, serta memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptisan itu. Jadi Anda yang dibaptis dewasa itu memiliki emban baptis dan mereka mempunyai tugas semacam ini. Mengusahakan menerima baptisan hidup secara Kristiani. Habis dibaptis kok nggak pernah ke gereja ya, nggak pernah ikut misa. Pertemuan-pertemuan lingkungan juga tidak pernah ikut. Emban baptis ini bertanggung jawab. Menanyakan, Mas, Mbak, kok udah lama nggak lihat ikut misa di mana ya Mbak? Nah, ini menanyakan macam itu. Karena punya tugas kewajiban. Lalu kalau mengatakan, aduh Bu, saya alasan macam-macam sebagai alasan untuk tidak pergi merayakan sakramen. Lalu ini yang menjadi tanggung jawab emban baptis tadi. Nah, para siswa, baptisan merupakan proses panjang hidup bersatu dengan Yesus. Ya. Jadi setelah kita dibaptis, lalu tidak berhenti di situ. Masih ada proses panjang untuk hidup bersatu dengan Yesus. Anda yang menerima komuni pertama atau yang baptis dewasa masih harus 2 tahun berikutnya harus mengikuti pelajaran untuk menerima sakramen penguatan. Nanti secara khusus tentang sakramen penguatan kita bicarakan. Nah, tetapi selain itu juga kita belajar, ya, merupakan proses panjang dalam hidup bersatu dengan Yesus. Panjangnya seberapa ya sepanjang hidup kita? Yang pertama, yang memberikan sakramen baptis adalah siapa? Yang memberikan sakramen baptis itu adalah uskup atau imam atau romo atau diakon tertabis. Jadi yang menerimakan sakramen baptis tidak sembarangan orang. Ya, tidak sembarangan orang. Yang menerimakan harus uskup atau imam sebagai wakil uskup atau romo, imam atau romo, atau diakon. Nah, kalau dia diakon pasti ditabiskan, menerima tabisan diakon. Ini yang berhak memberikan baptisan. Yang lain saya tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk menerima itu kecuali dalam kondisi darurat. Kondisi darurat misalnya, saya tahu orang ini pada suatu saat misalnya ada kecelakaan.
Dan saya kenal orang yang kecelakaan itu berat, dia kecelakaannya berat. Tapi saya tahu persis bahwa orang ini sudah ingin menjadi Katolik karena dia sudah mengikuti pelajaran agama Katolik untuk dibaptis misalnya seperti itu. Lalu dalam situasi krisis itu kalau saya harus memanggil romo, harus memanggil diakon atau apalagi manggil oskop, ini waktunya terlalu panjang. Jangan-jangan nanti sebelum dibaptis dia sudah tidak terselamatkan, artinya meninggal. Maka siapapun yang di situ orang Katolik berhak bisa untuk membaptis, hanya dalam kondisi darurat. Nah, dalam kondisi darurat macam itu setelah membaptis harus menginformasikan kepada romo paroki bahwa saya pada tanggal sekian hari ini jam sekian di mana membaptis orang karena apa? Nah ini, karena darurat. Ya, sungguh-sungguh darurat. Tetapi kalau dia masih memungkinkan untuk memanggil romo, memanggil diakon kalau ada, ya diakon ya, bukan prodiakon. Diakon. Prodiakon itu tidak pernah mendapatkan tahbisan diakon. Ya, itu hanya membantu diakon atau membantu romo pada perayaan-perayaan sakramen di gereja. Ya. Dia sama awam biasa seperti itu. Nah, bahkan bruder pun, suster pun sebenarnya tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan untuk membaptis kecuali dalam situasi darurat. Itu ya, situasi darurat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, rumusannya dalam baptisan itu apa? Ketika membaptis, seperti tadi saya katakan, romo, oskop, diakon atau awam biasa yang membaptis itu tadi, rumusannya adalah aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin artinya setuju. Nah, ini rumusannya. Nah, udah pasti. Nah, ini juga rumusan ini yang diucapkan oleh romo atau uskup atau diakon ketika pembaptisan dengan nuangkan air di dahi. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, jur begitu, dan Putra, jur, dan Roh Kudus dituangkan di dahi. Dan setiap pembaptisan memiliki wali baptis tadi, ya. Ini. Kemudian apa buah-buah dari baptis? Yang pertama, buahnya dengan dibaptis, baptis itu menghapuskan dari segala dosa. Jadi kita disucikan dari dosa. Yang kedua, dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Apakah kita ketika dilahirkan tidak menjadi anak-anak Allah? Ya, anak-anak Allah. Ya, tetapi dalam situasi yang belum bersih. Ya, ini nggak usah dipermasalahkan Allah kok beranak gitu ya, nggak usah. Kemudian mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus atau gerejanya. Jadi mendapatkan rahmat pengudusan atau pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus atau gerejanya. Berikutnya ambil bagian dalam tugas gereja. Jadi dengan baptisan kita mempunyai tugas, ambil bagian dari tugas gereja. Tugas gereja apa? Itu apa? Kemarin sudah saya jelaskan. Tugas gereja adalah mewartakan kabar gembira kerajaan Allah. Nah, kalau kita menjadi anggota gereja, maka kita punya tugas mewartakan kabar gembira kerajaan Allah. Itu tugas pokok kita. Nah, kemudian dengan baptisan kita dimeteraikan yang menandakan menjadi milik Kristus selama-lamanya. Jadi baptisan itu tidak hilang. Ya, baptisan itu dimeteraikan, ditempel meterai selama-lamanya. Artinya dimeteraikan itu bukannya lalu ditempeli meterai 1000 itu, 10.000 itu, bukan itu maksudnya. Ini sebagai simbol saja. Jadi dengan baptis menandakan bahwa kita menjadi milik Kristus selama-lamanya. Tidak terhapuskan. Nah, sakramen baptis adalah sakramen keselamatan. Mengapa sakramen baptis dikatakan sakramen keselamatan? Yesus mengatakan, pergilah dan wartakan Injil ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Itu Yesus yang mengatakan pada para muridnya dulu. Pergilah dan wartakan Injil ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari sabda tersebut kita dapat melihat betapa perlunya pembaptisan sebagai langkah awal untuk memperoleh keselamatan. Jadi kalau Anda ingin diselamatkan, kalau kita ingin diselamatkan, kita perlu mendapatkan baptisan. Keselamatan apa? Keselamatan kekal yang jelas. Keselamatan kekal. Nah, kemudian peran Roh Kudus mengampuni dosa, menyatukan kita dengan Allah, dan membuat kita menjadi anak-anak Allah. Nah, itu para siswa pembelajaran kita hari ini. Jadi terima kasih untuk perhatian Anda di dalam pelajaran ini. Semoga pembahasan saya pada mengenai sakramen baptis ini memberikan gambaran yang kurang lebih jelas bagi Anda untuk memahami pembelajaran kita. Sekian pembelajaran kita, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.